Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Welcome back to English class with me, Miss Nora. Nice to see you again, dear. Okay kids, let's start the lesson. So, please prepare your English notebook, your English textbook, pencil, and eraser. Okay? Are you ready? Yes, miss, we are ready. Well, today we will learn about animal stories, yaitu cerita tentang hewan. Ananda Ustazah semuanya masih ingat kena minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana mendeskripsikan hewan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu sebuah jenis cerita yang menjadikan hewan sebagai karakter utamanya. Ananda Ustazah semuanya masih ingat kena tentang narrative text yang kita pelajari di bab sebelumnya? Mari kita ingat kembali apa itu narrative text. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Teks narasi adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Seperti yang sudah kita bahas, tujuan dari teks narasi adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Kinds of narrative text atau jenis-jenis dari teks narasi antara lain yaitu yang pertama adalah fable atau disebut juga dengan cerita binatang yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang kedua, the second is fairy tales atau disebut juga dengan dongeng. Contohnya yang sudah sama-sama kita kenal seperti Snow White atau Putri Salju atau Mermaid, Putri Duyung. And then yang ketiga, myth, mitos. Yang keempat, legend, legenda. Nah, karena kita akan membahas tentang cerita hewan atau binatang, maka yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang fable. Fable is a short tale to teach a moral lesson, often with animals or inanimate objects as characters. Fable adalah cerita pendek yang memberikan pelajaran moral dengan binatang maupun benda mati sebagai karakter dalam cerita. There are some characteristics of fable. Ada beberapa ciri-ciri dari cerita fable. The first one, non-human characters. Karakter dalam fabel biasanya bukan manusia. The second one, the non-human characters are personified. Meskipun bukan manusia, tapi karakter-karakter ini bersifat seperti manusia. And then the last, a moral lesson. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita. Do you know what animals they are? Apakah Ananda Ustazah semuanya tahu hewan apakah ini? Yes, that's right. They are lion and mouse. Pada hari ini, kita akan mendengarkan, membaca, serta mempelajari salah satu cerita fable. It's about the lion and the mouse. Untuk lebih jelasnya, cerita ini bisa Ananda lihat pada buku cetak Ananda semuanya on page 51 and 52, halaman 51 dan 52. Listen carefully, dengarkan baik-baik ya nak ceritanya. Listen to the story. The Lion and the Mouse. One day, a lion was sleeping in the forest. A little mouse
passed by and saw the lion. He liked the lion's mane and started to play with it. The lion got up and got very angry. He caught the mouse in his paws and roared loudly. "Grr, how dare you touch my mane? I will now eat you." "Grr, grr," roared the lion. Please don't eat me. I promise to help you someday. The mouse squeaked. The lion started laughing. How can a little mouse ever help me? However, he let the mouse go away. A few days later, the lion got caught in a hunter's net. He roared loudly and tried to break free, but he couldn't. "Help me! Somebody please help me!" he roared. The mouse heard the lion's roar. Oh, my friend Lion is in trouble. I have to save him now. He said, and then he came running to help the lion. Don't worry, my friend. I shall free you. He said. He bit and tore off the hunter's net with his sharp teeth. The lion was free and happy. "Thank you, my little friend. You saved my life." The lion and the mouse were good friends from that day on. Well, itu dia tadi cerita tentang The Lion and the Mouse. Cerita tentang singa dan tikus. Selanjutnya, untuk evaluasi pembelajaran Ananda hari ini, silakan Ananda buka tadi halaman 51 dan 52, read and write. Setelah mendengarkan cerita tentang The Lion and the Mouse, silakan Ananda isi paragraf atau cerita yang masih kosong. Nah, jawabannya itu sebenarnya sudah ada pada kata yang di bawah paragraf yang di dalam lingkaran berwarna hijau. Silakan Ananda cari artinya, kemudian dicocokkan dengan kata yang masih kosong untuk mengisi atau melengkapi paragraf cerita The Lion and the Mouse. Vocabularies atau kosakata bisa Ananda cari di dalam dictionary atau kamusnya ya nak. Nah, kamus atau dictionary bisa juga kita unduh pada smartphone kita atau pada gadget kita. Silakan Ananda unduh kamusnya agar memudahkan Ananda belajar bahasa Inggris nantinya. Well, I think enough for today. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Thank you for your attention. See you next week. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Mudah-mudahan Ananda semuanya bisa memahami materi hari ini dengan baik ya nak. Wabillahi taufik wal hidayah. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.